kepada Rasul nggak bisa, Quran kok nggak, hadis nggak bisa. Ya Quran dan hadis. Yang kedua, ibadah kepada Allah dan berbakti kedua orang tua. Ngibadahmu pol-polan, nggak, orang tua nggak berbakti gagal. Sampai Rasul mengkritik siapa? Juret. Laukana Juret, ya, andekan Juret iku wong alim, niscaya kejadiannya nggak seperti itu. Siapa Juret itu? Tulisannya Juret itu tulisan Arab, tapi di Inggris nih George itu Juret, George Bush itu, George itu ditulis Arab Jurejun. Padha karo Gornato Grenada. Gornati itu tulisannya Arab, Gornato Inggrisnya Grenada. Cordoba, Cordoba. Jadi Juret itu, ini orang dulu. Rasul menceritakan Juret itu seorang yang ahli ibadah. Dia ketika dipanggil ibunya, disuruhkan ibunya, dia nggak peduli. Dia masih mempedulikan ibadahnya. Padahal ini ibadah sunnah. Sehingga ibunya melaknat kepada Juret, ya, menyumpahi Juret, kamu tidak akan lepas-lepas kecuali kamu nanti akan digoda seorang mumizah, seorang PSK. Tapi Juret punya kelebihan takwanya. Akhirnya digoda dengan PSK betul, tapi Juret tetap kuat. Sehingga karena Juret itu kuat, PSK gergeten berzina dengan penggembala domba. Ketika hamil ngaku yang menyutupi Juret. Ketika mengakui Juret, akhirnya peribadatannya Juret, tempat peribadatannya dirobohkan, dibakar, Juret digebuki. Juret minta jangan dulu, kita butuh pengadilan. Nantikan sampai lahirnya anak. Begitu anak itu lahir itu anak yang masih kecil, dia bisa bicara. Dia mengaku, aku itu anaknya seorang penggembala domba. Sehingga Rasul mengatakan begini, anak kecil yang bisa bicara itu hanya 3. Kasusnya meh podo kabeh. Siji Juret itu dituduh zina, anak kecil ini sebagai saksinya. Yang kedua, satu Juret. Yang kedua adalah saksinya Maryam. Maryam, siapa? Anaknya sendiri. Nabiullah Isa alaihissalam itu ketika itu Maryam dituduh. Kemudian Isa anak yang baru lahir mengucapkan, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Itu yang ketiga siapa? Yang ketiga Yusuf. Nabi Yusuf juga dituduh berzina. Nabi Yusuf dituduh berzina, dilala ada anak kecil di sana. Sehingga anak kecilnya jadi saksi. Dan ini pendidikan kepolisian ini. Anak kecil itu ucapannya begini, ingka nakomisuhu quddamin duburin. Kalau bajunya Yusuf itu robek dari belakang, kuwi sing bener Yusuf, sing salah Zulaikha. Nek sing suwek kambine Yusuf kok sing ngarep, berarti sing salah Yusuf, sing bener Zulaikha. Kon mikir, nyapa kok ngono? Kan Nabi Yusuf kan ngaku kalau aku mau diburu Zulaikha, Zulaikha ngejak kiku-kiku. Nabi Yusuf rohayu dicekel kambine kamburi suwek. Ini kan pendidikan. Lek ki mengpantian sing suwek ngarep berarti Nabi Yusuf arep memperkosa. Nah, ditolak terus melayu berarti. Ya. Wa hamlu wa fisalu salasuna syahra. Jadi berbakti kepada bapak
menauhidkan kepada Allah, beribadah kepada Allah harus gandeng dengan berbakti kedua orang tua. Wis to ngibadahi karo bektine wong tuwek kedua itu sudah luar biasa. Ini sudah wa fi solufi anishkurli wali walidaik ilayal masir. Ini sebaliknya begini ya, anak dituntut untuk berbakti kedua orang tua demi masa depan anak itu sendiri. Jadi birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian nanti akan menjadi orang yang birru, orang yang baik. Kepengen anakmu dadi wong saleh, wong apik, kowe kudu bakti ngene wong tuwa. Soekarno niku kaya ngopo nek bakti ngene wong tuwa. Bektine, taate, tawadhuke ngene wong tuwa luar biasa. Lah kita yang jadi orang tua, wis saiki wis dadi wong tuwa masalah kita ingatkan. Rahimallahu imra'an a'ana waladau ayyabirrohu. Rasul mengatakan begini, rahimallah, semoga Allah merahmati orang-orang tua yang dia memberi kemudahan anaknya bisa berbakti. Artinya piye? Kowe nek dadi wong tuwek, ojo napa mbebani ngene anak sing anakmu ku gak iso berbakti. Ngengel-ngengel ngene anak, mesakno anakmu. Jadi Rasul mendoakan semoga Allah merahmati orang tua yang memberikan kemudahan anaknya bisa berbakti. Kowe iki ngongkon anakmu iki kira-kira iki abot enggak tandang, aja usah ngongkon wong liya. Mesakno anakmu. Aja bebani. Aja itu. Jadi ada hadis seperti itu. Rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang dia memberikan kemudahan anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nek pas napa yo ngrepoti ngene anak iki yo ngrepoti, tapi yo angen-angen aku ngrepoti ki anakku ki ikhlas pora, berat pora, kingko nek berat terus apa jenenge membebani nemen lagi mesakno ya. Waliwalidayk ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksakan kamu untuk menyekutukan kepada Allah, tidak boleh. Artinya kita wajib taat kedua orang tua. Namun kalau taruhan orang tua tersebut itu menyekutukan kepada Allah, enggak ada hitung. Tetap harus mendahulukan Allah. Tapi kalau pertimbangannya iki dudu akidah, pertimbangannya mung ibadah sunnah, kudu dimenangi wong tua. Iki mung salat duha, kowe direpoti wong tuamu, dhisikno wong tuamu. Iki mung ibadah sunnah. Nek ibadah wajib utawa tauhid enggak bisa ditawar. Mendahulukan Allah. Tapi kayak ibadah sunat harus mendahulukan orang tua. Lek ra dhisikne wong tuwek, kowe engko disebda kaya jurat niki wae. Ini ada kisah begini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Rasul yang dia ketika
mengikuti Muhammad, ibunya masih kafir. Itu seorang ibu ini demo. Jadi saat itu sudah hilang lama. Dia sudah hilang lama. Didengar ternyata saat itu sudah lari ngikut Muhammad. Kemudian ada orang yang memberikan kabar kepada Sa'ad kalau ibunya sedang sakit. Akhirnya Sa'ad pun cabut dari Rasulullah, datang kepada ibunya. Ibunya dia di tempat yang panas, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai mati. Dia maunya begitu. Sa'ad datang, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak kembali cabut dari agama Muhammad, aku tetap tidak mau berteduh ning panasan, nggak mangan, nggak ngombe sampai mati. Kowe kudu ngalih ning agamane bapak-bapakmu biyen. Nek gak aku mungkin sampai mati aku ngene iki. Aku bunuh diri. Apa jawabnya Sa'ad? Wahai ibu, aku orang yang paling berbakti di negeri ini kepada ibu. Tidak ada seseorang yang paling berbakti kepada ibunya dibanding saya. Tapi kalau ini sebagai taruhan ibu, andaikan ibu punya 1.000 nyawa, aku tetap nggak bisa. Ibu mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, saya tetap nggak bisa meninggalkan agama Muhammad. Ini kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Turunnya ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, berbakti kudu dikancani. Wa sahibhuma kancanono. Ora cukup berbakti ki duwite. Pikiran kirim duit dari rumah sana. Nah, ini harus ditemani wasahibhuma fid dunya. Butuh pendampingan orang tua. Iki nopo meneh wis sepuh ngoten niku. Wis tuwek mbokmu bapakmu pikun ning omah nek bature wis metu bengi bingung lho. Jadi harus didampingi. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Juga pesan wasiatnya Luqman Hakim kepada anaknya ketika masa pendidikan anak-anaknya. Ya. Luqman Hakim itu mendidik anaknya berwasiat begini. Ya bunayya zahimil ulama, wahai anak-anakku, kamu merapat dengan ulama. Wa zahimil kubar wa khalidil kubar, campur dengan orang-orang besar. Wa khalidil hukama, juga merapat campur dengan orang-orang ahli hikmah. Urip kuwi karek kowe ning lingkungane sapa? 3 lingkungan iki kudu mbok nggeni. Selalu ada di lingkungan ulama, di lingkungan wong-wong gede, di lingkungan ngene wong ahli hikmah. Tumbuhlah di sana. Nek tukule anak iku ning lingkungane wong ruwet, wong sing gak berpendidikan, kowe yo ruwet gak berpendidikan. Jadi anak itu kudu tukul mulai cilik, tukul ning lingkungane ulama, juga tukul ning lingkungane wong-wong pinter, wong-wong gede, tukule ning kono. Ulama ataupun orang besar itu nggak mungkin arep ngluruk goleki ning Gaprang, goleki ning Kuningan, iki golek ora mungkin. Kene sing kudu sing aktif. Kene sing kudu sing aktif merapat dengan mereka. Enggak iso duwe wawasan kowe nek ora awal ulama, ora awal wong gedhe. Ngene iki wangel napa jenenge lari-lari. Romangsane pendidikan iki butuhe golek pangan, esuk nyambet gawe. Niku lari-lari kadang. Jane sekolah iki yo mlaku pinter. Enggak kuliah lho. Mboten. Kalau nyambet gawe mawon. Ujung-ujungnya kuliah kuwi nyambet gawe. Enggak paham. Ora mung urusane nyambet gawe pendidikan sekolah ke kuliah mondok dudu. Ya pikiran masih kerdil. Jadi mikir
ning dunya iku mikir urusane bangsa negara iki lho, iki penting. Lek ra awor ulama, ra awor wong gedhe gak iso. Jadi ini pendidikan Luqman Hakim mendidik anaknya harus seperti itu. Kita pun juga hendaknya mengikuti jejak itu seperti ini. Anakmu itu kudu dicedhekne ulama, dicedhekne wong gede. Kalau zaman dulu, kuwi tidak lewat kampus. Enggak lewat kampus. Saiki lebih mudah dengan lewat kampus. Awal ulama, awal wong gede we pokoknya ning kampus itu mesti wong-wong gede-gede. Engko lek kowe iki ning kampus orang-orang wong gede, terus kowe sering dialog dengan mereka, sering rapat dengan mereka, mereka tahu sampeyan, kowe itu mesti digunakne dadi wong. Ditoto. Jadi mulai mondok umpamane. Kowe mondokmu adoh ning Jawa Tengah. Ketika ning pondok ning Jawa Tengah mulih ning desa kene, kowe kudu merapat ning ulama ing desa kene. Kowe mari kuliah kowe yo merapat ning ngene tokoh-tokoh kene. Kowe lek merapat ngene ulama kene, tokoh-tokoh kene merapat, mesti dadi wong. Lek enggak gelem merapat, enggak mungkin dadi. Mulai mondok ora gelem merapat karo ulama. Piye nemu? Kan sulit kan? Untuk terbit itu berat. Bisa terbit kalau memang punya kapasitas yang besar. Kayak Nabi Ibrahim itu kan sendirian dikatakan umat. Jadi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ini potensinya Nabi Ibrahim sendirian dikatakan umat. Artinya begini, nek pancen kowe iki punya kapasitas yang kuat betul, hebat betul. Kowe mulai mondok, mulai ning omah ijen, ora ulama, kamu bisa terbit sendiri. Tapi ya berat, lebih mudah ketika kamu itu merapat dengan ulama. Jadi pamane kok Jawa Tengah mulai ning kene. Kiai ini kelas kampung kenal kabeh, kelas kecamatan, kelas kabupaten kabeh wis roh kowe, roh kapasitasmu. Engko yang diperhitungkan. Ini pesan Luqman Hakim seperti ini. Zakhimul ulama wa khalidul hukama wa zakhimul kubara. Luqman juga mendidik anaknya untuk betul-betul tahqiqut tauhid. Jadi ya bunayya innaha in takum misqal habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fis fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak-anakku, andaikan amal baik ataupun juga amal buruk sama. Andaikan amal baik itu kau lakukan, kemudian amal baik itu kau simpan, kau pendam di perut bumi, atau kau simpan di langit, atau kau simpan di perutnya batu, tetap akan datang. Imbalan akan datang, tetap akan datang imbalan itu. Atau sebaliknya, kalian melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, lantas kalian melarikan diri, bersembunyi di langit sana, bersembunyi di perut bumi, imbalan akan datang ke sana. Wis tau ning jinggen, kowe iki nek suka berbuat baik, sudah. Yang tumbuh sing uwohe panggah apik. Pasti. Jadi dididik wis
Jadi sampai begini, gambarannya ini, kowe ning desa kene banyak berbuat baik. Ning kene rung betok. Kowe ngalih ning Jakarta. Kono sudah terdidik kamu berbuat baik. Berbuat baik di sana sebentar, engkau betok nih kono. Pasti akan betok. Saiki kowe yang ning kene berbuat buruk. Kowe ndelik ngalih ning Jakarta, ndelik ning kono, engko panggah. Keburukan itu panggah menyusul dan imbalan akan menyusul di sana. Luqman mendidik anaknya supaya yakin seperti ini. Innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fil ardi aw fis samawati aw farja'ti bihullah. Innallah Allah Maha Latif, Maha lembut dan Maha khabir, Maha memandang. Jadi nek kowe wis banyak berbuat baik, rong oleh terus kowe duwe cita-cita, kok rong tembus ya ucapkan ya Latif, ya Latif. Allah Maha Latif kok, roh bangga. Dan Allah Maha Khabir, kowe iki selalu dipandang. Pengen selalu mendapatkan pandangan Tuhan, dipandang dengan pandangan kasih sayang, atau mendapatkan kelembutan dari Tuhan, ucapkan ya Latif, ya Khabir, ya Latif, ya Khabir. Innallaha latifun khabir. Juga menyangkut pendidikan kepada anak ya, pendidikan kepada anak. Jadi ini untuk supaya kesuksesan anak itu ada 4 arba'atun tusayyidul abda, 4 perkara itu akan mengangkat seorang hamba menjadi gusti. Wong kere sudah dijuragan ke 4 pilare. Salah si tok iso kadang-kadang bisa berhasil. Siji adalah as-sidqu, jujur, kejujuran. Ini jelas, artinya jelas. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Mondok iki nek jaman biyen ora kaya jaman saiki. Jaman saiki butuhe pondokku santrine akeh terus gourmet manajemen dong. Lek jenenge biyen mondok niku kiai betul-betul mendidik kejujuran. Ya Syekhona Khalil itu santrine pinten di zaman itu. Tidak pernah lebih dari 50. Tapi ya digembleng tenan. Alaikum bisidqi. Saiki kan gak roh kejujuran kiai kalau kejujuran santri gak roh. Jadi dididik kejujuran. Yang kedua al-amanah, itu amanah. Apa bedanya? Beda antara sidku jujur dengan amanah itu beda. Amanah itu sudah menyangkut tugas. Dia bisa dipercaya di dalam menjalankan suatu tugas-tugasnya. Jadi santri itu dididik, dibebani tugas ini dan itu. Ini untuk mendidik. Sampai contoh begini, ketika Harun Ar-Rasyid itu menitipkan anaknya Amin dan Makmun. Amin itu dari istri bangsawan, termasuk soko keluarga besar Dzurriyyati Rasulillah. Makmun dari orang kasta rendahan. Itu dititipkan kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid mendidik itu hanya transfer ilmu gemek mulang menodong. Dipandang dari jauh oleh Harun Ar-Rasyid, gila mulang kok mek menodong. Mungkin Imam Malik ya perkewuh anake raja. Anake raja. Jadi kepedulian Harun Ar-Rasyid minta wahai Tuan guru, supaya Tuan kalau mau mandi, mau wudu,
anakku ini suruh carikan air kalau wudu supaya ngucurne banyu nih. Akhirnya dididik seperti ini. Jadi Amin dan Makmun itu berkompetisi untuk melayani kebutuhannya Syekh, kebutuhannya Imam Malik. Itu didik seperti ini. Jadi santri zaman biyen ini mengabdi. Jadi untuk pendidikan amanah wis iso ngene nanti ditingkatkan. Jujur, amanah yang ketiga yang ketiga khidmat, mengabdi. Jadi dididik untuk hidup itu mengabdi. Pertama mengabdi kepada pesantren kalau di zaman dulu, mengabdikan diri. Sifat mengabdi itu kalau sudah jadi makanan setiap harinya, wis mondokku senengane mengabdikan diri di pondok. Enek perkara sing ra bener dibenakne, didik, wis berbuat. Itu ketika dia pulang. Sing penting enek sing dipangan. Ya, sing penting enek sing dipangan. Terus aku mendina kegiatan mulang, enek waktu kuwi untuk mengabdikan diri, wis bahagia. Orang mikir omahku piye, motorku piye, enggak mikir. Wis to pokoke aku iki senenganku iki mengabdi kok. Mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada ulama, mengabdi kepada masyarakat. Sing penting mengabdi. Wis to dadi wong. Ada satu hadis begini. Rasul menceritakan begini. Ilmu itu bicara kepada dunia. Ilmu yang bicara. Ya dunia, ukhdumi man khodamani. Itu yang bicara dunia. Yang bicara ilmu. Ya dunia, wahai dunia, ukhdumi, layanilah orang-orang yang melayani aku ilmu. Wis to pokoke kowe dadi khadimul ilmi, orang yang melayani ilmu mesti dunia melayani kowe. Itu pasti. Aja meneh ulumuddin. Ilmu umum mawon ilmu apa wae kowe jadi pelayan ilmu. Kowe mesti dunia golek kowe. Rocky Gerung lho, gajinya strategiko. Itu khadimul ilmi itu. Melayani ilmu. Jadi ya dunia ukhdumi man khodamani. Nah, jadi jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga khidmat, lelati. Sing keempat ilmu. Wis pokoknya 4 itu dipegang jadi wong hebat. Ini termasuk pesannya Luqmanul Hakim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, aqimis sholat, tegakkan sholat, mengajak kebajikan, perintah kebajikan, cegah kemungkaran, sabarlah dari apa yang menimpa kepadamu. Ini suatu kewajiban bagi kita. Jadi tegakkan sholat. Jadi termasuk ada yang tadi ya, kita itu dikatakan sudah syukur kepada Allah ketika kamu menjalankan sholatmu. Minimal iki diarani syukur kepada Allah nek sik gelem sholat. Ya. Juga minimal kamu tuh dikatakan berbakti kedua orang tua nek sik gelem ndongakne wong tuwek sakwise sholat. Maksimale ada kisah begini. Hadis ya. Ketika ada seorang sahabat menyatakan kepada Rasul, dia menyesali di masa mudanya dulu, Mas. Jadi wahai Tuhan Rasul, bapak ibu saya itu sudah wafat. Kami dulu menyesal Tuhan, nggak bisa berbakti, kurang bisa berbakti kepada bapak dan ibuku.
Apakah masih ada kesempatan kami berbakti kepada kedua orang tuaku? Masih ada kesempatan. Apa Tuhan? Antastaghfirullahu, kamu mintakan ampunan, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim li waliwalidayya, mintakan ampunan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, sambung keluarganya bapak ibumu, disambung. Yang keempat, disambung orang dekatnya yang bukan keluarga, teman-teman dekatnya bapak ibu. Jadi kamu menyambung koncone bapakmu, kuwi wong tuamu itu melok seneng fi qabrihi. Gek kuwi jane balike ning awakmu dhewe. Kuwi balike ning awakmu dhewe. Kowe gelem nyambung ning keluargane bapakmu, balike barokah ning awakmu dhewe. Kowe gelem nyambung ning kanca-kancane bapakmu, balike ning awakmu dhewe. Kowe dadi anake bapakmu. Bapakmu kancane akeh. Saiki bapakmu wis mati. Kancane bapakmu mbok sambung. Kowe iki menakne ning kowe. Lho kowe anake Pak Gubin. Sik. Rene. Sangoni. Kowe ra kira disangoni lek ora gelem nyambung. Wes rapi borong derek. Aku diponakan. Ayo ki wong iki lho kabare. Iki anu di PT akan iki. Baik lho. Itu enak. Iki lho sambungan. Iki disambung. Inilah. Lera disambung kepaten obor. Kepaten obor Pak Gubin kepaten obor. Nah, jadi kepaten obor jadi orang roh anake sapa ora roh. Ya. Jadi semua itu sakit nek. Kabur kaminan. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Amar ma'ruf itu bukan hanya saja ngejak sholat, bukan hanya itu saja. Menciptakan kebajikan di tengah masyarakat. Kebajikan itu apa wae itu? Iki malah berpikir yang lebih umum, tegake donya iku berkep ma'ruf jenenge. Tegake donya ku